jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Kamis tanggal 3 Oktober 2024. Doa dan renungan kita hari ini bersama saya, Suster Maria Magda PRR, dengan bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 10 ayat 1 sampai 12. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebelum memulai permenungan kita dalam seluruh hari ini, mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru dan sapaan sabda-Mu yang senantiasa menguatkan iman kami. Kami berdoa pada kesempatan ini ya Tuhan, untuk seluruh aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan yang akan kami kerjakan dalam seluruh hari ini. Mampukanlah kami untuk senantiasa mendengarkan sabda-Mu dengan baik dan boleh melaksanakannya di dalam keseharian hidup kami. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12. Yesus mengutus ke-70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuai memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuai, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah.
Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita mendengarkan kisah Injil tentang Yesus mengutus ke-70 muridnya. Penginjil Santo Lukas menceritakan bahwa Yesus sebelum mengutus para muridnya, ia berbicara kepada mereka tentang poin-poin penting yang harus mereka kerjakan, yang harus mereka lakukan selama berada dalam tugas perutusan, selama berada di medan pelayanan yang akan dipercayakan kepada mereka. Di awal ayat yang ketiga tadi kita mendengarkan bahwa Tuhan mengatakan bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita sebagai murid-murid yang diutus Yesus juga untuk menjalankan mandat, untuk melaksanakan apa yang dikatakannya kepada kita di dalam firman-Nya hari ini. Yesus meminta kita supaya kita pun senantiasa pergi ke kota-kota, menemui mereka yang harus kita jumpai, yang harus kita temui untuk mewartakan tentang kerajaan Allah, menyembuhkan mereka yang sakit, mereka yang kerasukan setan dan roh-roh jahat. Itu adalah tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Lalu kita sebagai murid-muridnya, orang-orang yang dipilih dan diutus, kita senantiasa datang kepada Tuhan sebagai pemilik segalanya untuk meminta Dia membantu kita dalam menjalankan setiap tugas perutusan yang dipercayakannya kepada kita. Jika kita lihat pernyataan Yesus pada hari ini bahwa tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit, jikalau itu kita lihat di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristiani saat ini, secara khusus sebagai seorang yang beragama Katolik, kita melihat dewasa ini tidak banyak orang yang keluar dari ajaran gereja Katolik. Entah apapun itu alasannya, penyebabnya kita tidak tahu. Tetapi dewasa ini kita melihat begitu banyak orang yang meninggalkan keyakinannya sebagai seorang yang berkeyakinan Katolik. Dan kita lihat bahwa tidak selamanya misalkan di dalam gereja Katolik harus umatnya lebih banyak, di paroki ini harus umatnya lebih banyak. Kita tidak bisa memaksa keinginan, kehendak, atau keyakinan setiap pribadi untuk itu. Karena itu tugas kita hanyalah mendoakan mereka. Jikalau kita menemukan ada pribadi-pribadi tertentu yang meninggalkan keyakinan gereja Katolik, maka tugas kita adalah mendoakan mereka. Sebagaimana yang dimandatkan oleh Yesus kepada ke-70 muridnya dan juga kepada kita para murid pendengar setia sabdanya, untuk senantiasa mendoakan mereka itu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, sekiranya melalui sabda Tuhan hari ini dan juga tugas perutusan yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita, senantiasa kita bawa di dalam keseharian hidup kita, menjumpai mereka yang sakit,
Sebaik secara fisik maupun secara psikis kita menjumpai mereka, membantu menyembuhkan mereka sesuai dengan batas kemampuan kita. Selebihnya biarkan Tuhan yang menyembuhkan. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang meminta doa untuk segala kepentingan dalam keluarga, dalam komunitas, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ya Tuhan, dengarkanlah apa yang menjadi harapan dan rintihan kami anak-anak-Mu. Sukseskanlah kami dalam setiap pekerjaan yang kami geluti, dan juga berikanlah jalan keluar yang terbaik bagi kami sekalian, manakala kami memperoleh kesulitan dan persoalan dalam hidup. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua mereka yang sakit, yang tidak bisa kami sebutkan nama mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah dokter penyembuh segala penyakit. Karena itu ya Tuhan, mari datanglah dan sembuhkanlah. Jamalah mereka semua yang saat ini sedang sakit, apapun penyakit mereka, kiranya dengan jamahan tangan-Mu mereka boleh memperoleh kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan diri kami masing-masing. Mungkin saat ini kami sedang sakit baik secara fisik maupun psikis, dan mungkin saat ini kami sedang diperhadapkan dengan kesulitan dalam hidup. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan dan juga memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami masing-masing. Berikanlah rahmat sukacita dan keceriaan bagi kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan lewat tangan imamnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan, keluarga Anda masing-masing, pendidikan anak-anak di bangku sekolah maupun di bangku kuliah, orang-orang yang selalu kita doakan dalam hati kita masing-masing. Niat-niat baik kita untuk setia kepada Allah senantiasa dijaga, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.
Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia. Aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau